Pak Kadis, sehat ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Kadis. Dengar-dengarnya nih informasinya, kalau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat ini punya program nih Pak, namanya Sidilan. Nah, saya mau konfirmasi Pak, apakah benar ada aplikasi Sidilan ini dan bentuknya itu seperti apa sih Pak? Iya, baik. Terima kasih Kang Daniel. Alhamdulillah program Sidilan itu sistem daftar informasi layanan online di Kabupaten Bandung Barat itu sudah berjalan tahun 2020 setelah adanya COVID. COVID Juni 2020. Nah, barulah kita membuat layanan online Sidilan namanya, sistem daftar informasi layanan online Sidilan. Sidilan ini berkaitan dengan layanan administrasi kependudukan, baik itu KTP, KIA, akte kelahiran, akte kematian, dan surat pindah dan lain sebagainya. Ada sekitar 21 layanan di dalam sistem itu. Nah, sampai sekarang ini sudah berjalan Sidilan ini dan sudah masyarakat sudah menggunakannya. Gitu. Jadi ternyata antusias masyarakat ini lebih senang, lebih suka dengan layanan online ini, apalagi di zaman era teknologi informasi ini ya. Jadi ingin yang lebih cepat, lebih mudah, dan masyarakat juga tidak perlu datang, tidak perlu ke sana kemari yang jauh-jauh, sudah aja dengan layanan di sistem ini gitu. Oke, baik. Tadi Bapak sampaikan ada 21 layanan Pak. Apa sih Pak layanan-layanan unggulan atau mungkin yang paling sering dilakukan atau dikunjungi masyarakat di aplikasi itu Pak? Ya, yang banyak itu KTP, layanan KTP, layanan akte kelahiran. Ada singkatan-singkatan khususnya KTP dari itu Sidilan itu Pak? Oh iya, kan misalkan jenis layanan kartu tanda penduduk, pertama yang pemula, kedua yang perubahan elemen data, itu kan banyak. Terus yang hilang, yang rusak, itu kan semua dilayani di dalam sistem itu. Itu yang banyak KTP memang. KTP. Karena masyarakat membutuhkan ya untuk kepentingan-kepentingan administrasi kependudukan gitu. Dan tentunya ini menjadi lebih mudah bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan admin duk. Jadi pada intinya dalam hal ini untuk lebih membahagiakan masyarakat itu dengan cara seperti ini, ternyata masyarakat menjadikan menikmatinya. Oke, Pak, bagaimana dengan masyarakat yang akan menggunakan aplikasi itu? Apakah apa nama-nama dari layanan-layanan itu Pak? Misalkan adakah penamaan khusus yang diberikan di aplikasi itu? Mungkin Sidilan, ada. Apa seperti? Nun Pak Daniel. Jadi Dilan itu kan daftar informasi layanan online. Nah, di sini tentunya ada berbagai jenis layanan ya. Dilihat di menu silakan. Dan tentunya ini nanti ada penambahan, misalkan ada Sidilan masuk KUA, Sidilan masuk sekolah, Sidilan masuk dan yang terakhir ini Sidilan bela sungkawa. Sidilan bela sungkawa, apa itu Pak kira? Sidilan bela sungkawa itu ketika ada orang yang meninggal, itu sistem masuk ke RT, melaporkan ke desa dengan sistem Sidilan ini dan diolah oleh di dinas. Dinas langsung masuk ke yang punya keluarganya untuk mendapatkan akte kematian. Itu namanya Sidilan bela sungkawa namanya. Baik Pak. Nah, ini menarik nih Sidilan bela sungkawa Pak ya. Apa sebenarnya yang mengharuskan, seberapa pentingnya mengurus tentang akte kematian ini Pak? Iya. Betul Kang Daniel. Ini akte kematian ini sekarang ini penting sekali. Pertama untuk misalkan ketika ada untuk waris gitu ya, itu kan penting. Dan yang keduanya misalkan masyarakat ini sekarang yang meninggal itu harus ada akte kematiannya. Jadi jangan sampai hanya mau ada ahli waris
baru mau ada pembagian waris baru harus dibuat akte kematian. Tidak, sekarang mah ketika ada yang meninggal disitulah lahir harus ada akte kematian. Jadi bukan akte kelahiran saja nanti yang lahir diurus, yang meninggal pun harus diurus oleh pemerintah gitu. Jadi pemerintah lahir di sini Pak untuk menangani namanya stelsel aktif ya. Masyarakat aktif, pemerintah pun aktif gitu. Jadi ketika ini ada yang meninggal, RT kan keluarga laporan ke RT, RW, desa, masuklah ke sistem itu kan, di dalam sistem itu kita urus dalam sistem itu sehingga keluarlah akte kematian ke yang bersangkutan, misalkan ke keluarganya nanti itu dikirim. Nah bagus ya di sini program itu nanti tahun depan mungkinnya kita akan programkan dengan dana kematiannya, dengan tersistem masuk. Misalkan kita nanti pemerintah daerah tentunya ini dinas lain, kita kolaborasi dengan dinas lain ya, misalkan dinas sosial ataupun bagian kesra ya. Nah ada dana duka gitu ya. Jadi begitu akte kematian dapat kepada yang keluarga yang meninggal juga masuk juga ke rekening akte dana kematian, dana duka dari Pak Bupati gitu. Jadi itu lebih bagus. Ya dana kematian, sisi positifnya. Jadi Pak Bupati ada dana kematian, misalkan dengan akte kematian gitu. Itu lebih bagus Pak. Lebih betul-betul memperhatikan keluarga-keluarga yang meninggal. Gitu ya. Baik, artinya Pak ini cukup mengurangi jumlah masyarakat yang datang langsung ke Disduk ya Pak ya? Iya betul. Kependudukannya. Jadi sekarang kan dengan zaman era teknologi digital ini orang ingin simple ya. Ketika bagaimana mengurus supaya kita tidak pergi, kita tidak keluar. Nah akhirnya program sistem inilah kita bikin sama kayak kita beli makanan lewat Gojek ini pun sama kan. Kita urus begitu ada yang meninggal kita masuk sidilan bela sungkawa. Jadi laporan dari Pak RT, RW, terus ke desa ya, operator desa masuk ke sistem ini. Dan ini tentunya akan lebih cepat pelayanannya. 1 hari bisa beres Pak. Pelayanan pada akte kematian itu kalau sudah beres lengkap persyaratan dengan surat keterangan kematian dari desa itu diproses, bahkan sistem masukkan ke keluarga atau ke desa ya, ke operator desa. Itu benar-benar tugas pemerintah untuk membahagiakan masyarakat. Bagaimana nih? Jadi kalau akte kelahiran sudah berjalan nih, akte kelahiran sudah terintegrasi sekarang. Begitu ada yang melahirkan dengan bidan kita kerjasama dengan rumah sakit, kerjasama. Tentunya ini akan ada akte kelahirannya. Nah ini pun akte kematian harus diurus. Jadi jangan sampai lama gitu ya. Akte kematian itu tidak diurus. Karena kepentingan sekarang akte kematian itu setiap yang meninggal harus ada mendapatkan akte kematian dari pemerintah gitu. Jangan sampai tidak diurus dan di kemudian hari ada permasalahan harus ada akte gitu Pak ya. Iya, jangan sampai begitu jadi bikin repot nantinya. Atau ada bantuan-bantuan sosial kan nantinya ke depannya gitu ya. Ini harus kita tingkatkan terus program ini. Sidilan bela sungkawa ini, sidilan masuk KUA, sidilan masuk sekolah SD kan itu sudah terus-terusan kita kembangkan. Jadi pengembangan dari sidilan tadi gitu. Baik Pak, terkait dengan sidilan ini yang terakhir nih Pak, terkait dengan sidilan. Nah masyarakat pasti pengen tahu nih berapa sih Pak untuk mengurus itu, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan masyarakat Pak? Nun Kang Daniel, ini tidak ada biaya. Artinya gratis semua. Gratis. Ini mah tidak ada biaya dalam undang-undang Adminduk ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 kan Adminduk, terus dalam peraturan pemerintah, dalam peraturan presiden, pun dalam Perda ini tidak ada biaya. Tentunya ini bagaimana masyarakat itu bisa menjadi lebih bahagia. Masyarakat lebih bahagia dan pemerintah memberikan pelayanan yang maksimal gitu. Artinya gratis. Iya, gratis. Semua pelayanan itu semua pelayanan diatur oleh undang-undang Pak. Iya, diatur undang-undang Adminduk ya 24 tahun 2013. Baik Pak, ini yang terakhir lagi nih Pak.
apa nih imbauan-imbauan Bapak kepada masyarakat yang mungkin saat ini masih menahan-nahan untuk mengurus administrasi kependudukan, yang nantilah anak juga masih kecil, tidak langsung diurus dan sebagainya. Apa imbauan-imbauan atau arahan dari Pak Kadis kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, Pak? Silakan, Pak. Baik, Pak Daniel. Arahannya memang pada intinya masyarakat harus secepatnya mengurus layanan administrasi kependudukan. Jangan sampai ketika ada masalah baru diurus, tapi begitu dia misalkan anak lahir harus diurus, begitu ada udah 17 tahun dia harus bikin KTP, diurus aja langsung. Karena sekarang lebih mudah, Pak. Lebih mudah. Pelayanan itu di pemerintah daerah itu lebih mudah. Pertama ada layanan online tadi Sidilan. Kedua ada layanan offline. Offline itu di dinas ada, di kecamatan-kecamatan ada. Ketiga ada gerai layanan Adminduk di Balai Pare dan Kota Baru. Itu ada layanan Adminduk, kerjasama dengan Kota Baru kita membuka gerai namanya gerai layanan Adminduk di Kota Baru dengan ternyata dengan alat-alat yang sudah ada kita ya. Terus di mobil keliling. Mobil keliling ini terus termasuk yang disabilitas kalau terus ke desa-desa. Gitu. Itu lebih mudah. Baik. Terima kasih Pak Hendra. Siap untuk semua informasinya. Siap Pak Dari, nuhun sami-sami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.